Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Mutiara Hafid dengan NIM 2302452 dari kelas 5TI2. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang materi weighted product. Jadi kita masuk pada penjelasannya. Di sini, weighted product adalah satu analisis keputusan multikriteria yang terkenal. Metode WP ini menurut Bayu Aji, merupakan metode yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan. Lalu, weighted product ini menemukan perkalian untuk menggabungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dengan bobot atribut. Intinya, metode ini menggunakan operasi perkalian dan pangkat untuk menentukan seberapa baik kinerja sebuah alternatif. Bobot kriteria yang penting akan menjadikan eksponen atau pangkat yang lebih besar. Ini adalah rumus dasar weight product, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Lalu N adalah jumlah kriteria, lalu M adalah jumlah alternatif. Nah, ini untuk keterangan WJ-nya, di mana sigma WJ sama dengan 1. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan atau benefit, dan nilai negatif untuk atribut biaya atau cost. Nah, di sini untuk rumus preferensi tiap alternatif, di mana rumus SI atau vektor S menunjukkan sebagaimana kinerja alternatif tersebut. Kita mengalihkan semua nilai kriteria XIJ yang sudah dipangkatkan dengan bobot WJ. Bobot WJ harus dinormalisasi, yaitu totalnya sama dengan 1. Kunci utamanya, jika kriteria adalah biaya atau cost, WJ harus dijadikan negatif sebelum dipangkatkan. Lalu ini adalah proses weight product. Yang pertama, pastikan bobot dan kriteria yang ada atau tabel kriteria. Lalu yang kedua, lakukan pembobotan, yaitu sigma WJ sama dengan 1. Lalu yang ketiga, menentukan nilai vektor atau SI. Lalu yang keempat, menentukan nilai vektor preferensi atau FI. Nah, ini untuk contoh soal. Kita ada kasus untuk memilih restoran terbaik dari 3 restoran, yaitu Ungke Restoran, Amin Restoran, dan IP Restoran. Terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria kualitas makanan atau C1, lalu harga makanan atau C2, lalu pelayanan yaitu C3, suasana C4, dan jarak C5. Nah, untuk nilai alternatifnya di sini yaitu data awal, Ungke Restoran untuk C1-nya sama dengan 42, untuk C2-nya sama dengan 66, untuk C3 sama dengan 60, untuk C4 sama dengan 75, dan C5 sama dengan 2,355. Untuk Amin Restoran, di sini C1 sama dengan 50, C2 sama dengan 90, C3 sama dengan 72, C4 sama dengan 60, C5 sama dengan 1,421. Untuk IP Restoran, C1 sama dengan 63, C2 sama dengan 91,5, C3 sama dengan 65, C4 sama dengan 80, C5 sama dengan 2585. Lalu kita lanjut ke tahap 1, kategori kriteria dan bobot preferensi. Di sini bisa dilihat untuk kategori kriterianya, ada kriteria keuntungan, C1, C3, C4 yaitu kualitas makanan, pelayanan, dan suasana. Lalu kriteria biaya atau minus, C2, C5 yaitu harga makanan dan jarak. Lalu di sini ada menentukan bobot preferensi. Di sini ada skala 1 sampai 5. Untuk 5 sangat baik, untuk 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat buruk. Nah, di sini untuk bobot awal untuk 5 kriteria ada 5, 3, 4, 4, 2. Lalu ini untuk tabel kriterianya. Di sini ada alternatif R1, R2, R3, lalu kriteria C1, C2, C3, C4, C5. Nah, untuk R1-nya kriteria C1 42,
C2 66.000, C3 60, C4 75, C5 2,355. Lalu untuk R2-nya, C1-nya 50, C2 90.000, C3 72, C4 60, C5 1,421. Lalu untuk R3-nya, C1 63, C2 91.500, C3 65, C4 80, C5 2,585. Lalu kita masuk pada tahap 2, yaitu pembuatan normalisasi. Di sini ada bobot awal 5, 3, 4, 4, 2. Untuk total bobot 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 18. Di sini untuk rumus normalisasi, WJ sama dengan WJ bahagi sigma W. Untuk perhitungan normalisasi WJ, W1 sama dengan 5 bahagi 18, yaitu 0,28. W2, 3 bahagi 18 sama dengan 0,17. W3, 4 bahagi 18, yaitu 0,22. Lalu W4, 4 bahagi 18, 0,22 juga. Lalu W5, 2 bahagi 18, yaitu 0,11. Lalu yang selanjutnya, tahap ketiga, menghitung vektor. Bisa lihat di sini untuk proses dan rumusnya, lalu konversi bobot dan perhitungan SI-nya. Bisa lihat pada video. Nah, di sini untuk hasil S1-nya sama dengan 1,161433, lalu S2-nya 1,229912, lalu S3-nya yaitu 1,264207. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, menentukan nilai vektor preferensi. Di sini bisa dilihat untuk rumus preferensinya dan perhitungan F1-nya. Di sini terlihat untuk hasil perhitungan F1-nya adalah 0,317. Di sini untuk nilai preferensi FI-nya, untuk F1 ungkek restoran yaitu 0,317. Lalu F2 amin restoran yaitu 0,336. Lalu F3 IP restoran yaitu 0,345. Nah, untuk kesimpulannya, nilai F3 atau IP restoran adalah yang terbesar, sehingga IP restoran adalah pilihan yang diutamakan. Dari hasil normalisasi, IP restoran atau F3 memiliki nilai preferensi tertinggi sebesar 0,345, diikuti oleh amin restoran atau F2 sebesar 0,336, dan ungkit restoran yaitu F1 sebesar 0,317. Oleh karena itu, berdasarkan weighted product, IP restoran adalah rekomendasi terbaik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi weighted product. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dimengerti. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.